Okay, enjoy this presentation. Selamat pagi teknik. Saya Desa Dika Putra dari Teknik Elektro I 2013, nomor MPM 13063699794. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang simulasi sederhana detektor suhu dengan menggunakan program bahasa C. Ya, tugas ini untuk memenuhi tugas akhir dari dasar komputer 1. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai mengapa dibuat simulasi ini. Simulasi ini saya buat karena seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan AC dan pemanas ruangan cukup dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuat suhu pada rumah atau ruangan mereka menjadi nyaman untuk ditinggali. Pada saat ini, teknologi sudah semakin canggih dan banyak alat elektronik berjalan dengan otomatis. Oleh karena saya belum memiliki cukup ilmu untuk menciptakan teknologi tersebut, maka dari itu saya membuat simulasi ini. Dan ini adalah penjelasan singkat dari simulasi yang saya buat. Program ini adalah program simulasi sederhana dari detektor suhu pada rumah atau ruangan. Cara kerja alat ini sederhana. Detektor suhu mendeteksi suhu pada ruangan atau rumah. Apabila suhu yang terdeteksi menunjukkan suhu sangat dingin, maka pemanas ruangan akan menyala otomatis untuk menaikkan suhu sampai suhu ideal. Dalam program ini, suhu ideal adalah 68 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius. Apabila suhu terdeteksi normal, maka AC maupun pemanas ruangan tidak akan bekerja. Apabila suhu terdeteksi panas, maka AC akan menyala otomatis untuk menurunkan suhu sampai suhu ideal. Dalam program ini, suhu ideal adalah 68 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius. Ya, berikut ini adalah flowchart dari simulasi yang saya buat. Pertama adalah mulai. Mulai di sini adalah program mulai berjalan. Selanjutnya ada integer Celcius dan integer Fahrenheit. Yang dimaksud di sini adalah nilai dari Celcius dan Fahrenheit adalah merupakan bilangan integer. Lalu masuk ke input Fahrenheit. Jadi nilai Fahrenheit diinput di sini. Setelah itu masuk ke Celsius sama dengan 5 dikali Fahrenheit dikurang 32 dibagi 9. Ini adalah nilai Fahrenheit yang sudah diinput tadi diproses ke dalam rumus ini. Setelah dilakukan proses, lalu nilai dari Celsius tersebut akan ditampilkan. Setelah ditampilkan, nilai dari Celsius tersebut diproses. Pertama masuk ke min 10 lebih kecil sama dengan Celsius lebih kecil dari 16. Ini adalah proses dari bentuk selection. Ya, jika iya, maka akan ditampilkan suhu terlalu dingin. Nyalakan pemanas suhu 68 Fahrenheit. Jika tidak, maka nilai Celsius tersebut akan diproses ke proses selection yang selanjutnya, yaitu di 16 lebih kecil sama dengan Celsius lebih kecil sama dengan 23. Jika iya, maka akan ditampilkan suhu normal. Jika tidak, akan diproses ke selection yang selanjutnya, yaitu 23 derajat lebih kecil sama dengan Celsius lebih kecil sama dengan 60. Jika iya, maka akan ditampilkan suhu terlalu panas. Nyalakan AC, set suhu 68 derajat Fahrenheit. Jika tidak, maka akan tampil dari selection terakhir, yaitu salah input, yaitu di mana dari antara selection ini nilai tersebut tidak memasuki di selection yang ada di fungsi if yang tadi sebelumnya. Setelah itu program berhenti. Ya, ini adalah program bahasa C dari simulasi yang tadi kita bicarakan sebelumnya. Pertama di sini ada include std.h. Ini adalah library dari program bahasa C. Mengapa kita menggunakan std.h? Karena pada program ini kita menggunakan input data output.
Apabila kita tidak menggunakan input std.h, maka input dan output tidak dapat dieksekusi. Nah, yang kedua, di sini ada main dalam kurung tutup kurung. Ini adalah tanda untuk memulai program. Nah, setelah main ada kurung kurawal terbuka dan tersambung ke kurung kurawal tertutup di paling bawah. Ini digunakan untuk melingkupi program yang kita buat. Jadi program ini berjalan dari sini sampai ke sini. Nah, setelah itu kita masuk ke kolom input. Di sini ada integer Celsius dan integer Fahrenheit. Yang dimaksud di sini adalah nilai dari Celsius dan Fahrenheit adalah bilangan integer. Setelah itu di sini ada printf, masukkan nilai Fahrenheit titik 2. Jadi pada layar program akan muncul tulisan masukkan nilai Fahrenheit titik 2. Di sini ada scanf dalam kurung %d, Fahrenheit. Nah, di sini digunakan untuk memasukkan nilai dari Fahrenheit itu. Setelah itu ini mulai pengolahan input, yaitu menggunakan Celsius sama dengan 5 dikali Fahrenheit dikurang 32 dalam kurung dibagi 9. Nah, setelah diolah, maka itu Celsius tersebut akan ditampilkan ke layar program dengan menggunakan printf dalam kurung suhu Celsius titik 2 %f, Celsius. Jadi ntar akan tampil di layar adalah suhu Celsius titik 2 berapa data nilainya. Nah, setelah itu di sini menampilkan informasi dari hasil yang sudah diolah. Nah, di sini ada informasi tambahan dari setelah kita memproses nilai Fahrenheit ke Celsius tersebut. Nah, ya, itu kita menggunakan selection untuk menampilkan informasi dari hasil yang sudah diolah ini. Jadi ada beberapa kondisi yang kita gunakan. Pertama, if dalam kurung Celsius lebih besar sama dengan min 10 dan Celsius lebih kecil dari 16. Di printf, suhu terlalu dingin yang akan memanas, set suhu 68 Fahrenheit. Jadi maksud ini, apabila suhu Celsius berada pada rentang min 10 sampai dengan lebih kecil dari 16, maka akan ditampilkan pada layar program suhu terlalu dingin, nyalakan pemanas set suhu 68 Fahrenheit. Nah, kalau misalnya Celsius itu tidak masuk ke dalam pilihan yang ini, maka dia akan masuk ke pilihan yang kedua, yaitu else if dalam kurung Celsius lebih besar sama dengan 16 dan Celsius lebih kecil sama dengan 23. Nah, apabila Celsius masuk ke dalam range 16 sampai 23 ini, maka di layar akan ditampilkan suhu normal. Apabila nilai Celsius tidak juga masuk ke range 16 sampai 23, maka akan masuk ke range selanjutnya, yaitu Celsius lebih besar dari 23 dan Celsius lebih kecil sama dengan 60. Apabila masuk ke dalam range ini, maka di layar akan tercetak suhu panas. Nyalakan AC, set suhu 68 Fahrenheit. Nah, jika nilai Celsius tidak masuk juga ke range 23 sampai dengan 60 ini, maka akan tercetak pada layar salah input. Salah input ini karena nilai dari Celsius tidak memasuki range dari pilihan 1, 2, dan 3. Setelah ditampilkan salah input, maka di sini ada return null. Return null ini berguna untuk mereset ke awal. Jadi setelah kita menggunakan program tersebut, maka apabila kita ingin menggunakan program itu lagi, nilainya akan kembali ke awal lagi. Nah, terakhir ini kurung kurawal ini adalah digunakan untuk menutup program tersebut. Ya, itulah presentasi yang sudah saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.